Kita masih akan melanjutkan diskusi kita dalam Breaking News Kompas TV malam hari ini bersama dengan jurnalis Desk Internasional Harian Kompas, Mas Iwan Ong Santosa. Mas Iwan, tadi Netanyahu menyampaikan akan mengancam menyerang nuklir, bahkan membunuh para ilmuwan nuklir Iran. Berdasar tidak ancaman itu? Ya, kalau kita lihat sistem pemerintahan Iran sangat bahwa dari sisi Israel, ya ini jualannya ya, bahwa Iran ancaman, ada bahaya nuklir. Tapi sampai hari ini negara yang punya nuklir betulan tidak akan diserang. Kita lihat Korea Utara. Gitu. Nah, dari sisi Irannya sendiri, saya yakin Iran tidak mengarah ke sana karena Ayatollah sebagai otoritas tertinggi di Iran sudah pernah mengeluarkan fatwa untuk melarang membuat senjata nuklir. Dan fatwa itu sampai hari ini belum pernah dicabut. Dan saya tahu Amerika Barat dan Israel tahu, tapi mereka tidak peduli. Karena narasi publik, informasi yang disebar secara umum di media dan lain-lain ya bahwa Iran begini, Iran begitu, dan Iran mau punya senjata nuklir. Tapi kalau orang yang memahami sistem kenegaraan Iran dan masyarakat Iran, ketika Ayatullah sudah bilang tidak boleh, itu tidak boleh. Apalagi fatwa itu belum pernah dicabut. Lain halnya kalau fatwa itu pernah dicabut ya. Jadi oke, mereka akan mengembangkan senjata nuklir. Jadi soal nuklir itu hanya narasi provokasi Israel saja untuk membenarkan serangan-serangan terhadap Iran? Ya, dan kita lihat seperti kejadian Saddam Hussein di Irak, senjata pemusnahan massal yang sampai sekarang memang tidak pernah ada. Tidak pernah terbukti keberadaannya. Mas Iwan, kita lanjut bahas soal alutsista Iran menyerang Amerika Serikat dan juga Israel. Itu kan Iran menggunakan sejumlah senjata, misalnya rudal Fatah. Kalau saya salah boleh dikoreksi, kemudian juga ada munisi cluster. Nah, Anda bisa sampaikan seperti apa cara kerja senjata-senjata Iran tersebut dan apa keunggulannya? Ya, rudal Fatah itu dibilang rudal hipersonik yang katanya kecepatannya di atas 10 kali kecepatan suara. Jadi dan keistimewaannya adalah rudal-rudal Iran sekarang mereka menggunakan bahan bakar padat. Jadi mereka lebih mudah untuk mobilitasnya, sementara kalau rudal dengan bahan bakar cair itu cukup rumit pengisian bahan bakarnya, sehingga ketika dijejak lawan untuk diintai satelit dan lain-lain itu gampang untuk dihancurkan. Dengan bahan bakar padat mereka lebih cepat dan lebih mudah pergerakan posisi peluncur rudalnya. Nah, rudal Fatah ini dengan kecepatan yang demikian tinggi, ketika memasuki fase akhir, trajektori sudah mencapai di atas sasaran, ke dekat sasaran, dengan kecepatan suara itu, disebutkan dia bisa melakukan manuver, jadi bisa menghindari pencegatan. Israel kan menggunakan 3 sistem saat ini yang umum, Iron Dome, Arrow, dan David Sling. Jadi mereka senjata yang baru ini bisa menghindar. Makanya Israel sekarang fokus pada senjata laser Iron Beam ini. Tapi kan belum teruji juga. Nah, sedangkan kalau cluster munition ini kenapa berbahaya? Negara tetangga kita Laos itu di dunia dikenal sebagai the most bomb nation. Jadi negara paling banyak dibom per kapita di dunia sampai hari ini. Karena apa? Waktu perang Vietnam, Amerika secara diam-diam melakukan operasi pengeboman di Laos, Vietnam, dan Kamboja. Nah, sisa bomnya sebagian besar adalah bom cluster yang tidak meledak, tapi banyak ketika tersentuh, misalnya di sana banyak di pedesaan, orang bertani sedang mencangkul kena sisa bom cluster ini meledak. Makanya sampai hari ini di Vietnam, Kamboja, dan Laos itu masih ada daerah-daerah yang petani tidak boleh kerja karena bekas bom cluster ini. Oke, itu kan juga dikecam oleh Israel penggunaan munisi cluster oleh Iran. Tapi bukankah Israel juga menggunakan munisi cluster dalam penyerangan di Gaza misalnya? Ya, jadi kenapa cluster munition ini secara internasional akhirnya dilarang, seperti ranjau darat dilarang? Karena tahun 2006 Israel menggunakan bom cluster terhadap warga sipil di Gaza, perang Gaza tahun 2006. Itulah asal mulanya cluster munition akhirnya dilarang. Nah, tapi kemudian Israel juga memakai lagi, gitu. Jadi inkonsistensi. Mereka memprotes sesuatu yang sebenarnya mereka lakukan juga. Dan ini juga yang dipasok oleh Barat ke Ukraina dalam perang Rusia-Ukraina. Anda meyakini bahwa Iran masih akan meluncurkan senjata jitunya di akhir konflik?
Maksudnya belum mengeluarkan senjata pamungkasnya dalam konflik ini? Saya lihat ini kan polanya sama. Jadi mereka mancing pertahanan udara Israel maupun sekutunya Amerika dengan senjata-senjata murah. Sesudah berkurang kemampuan pencegatannya, sesudah sistem pertahanan udaranya melemah, baru dia pakai senjata yang mahal. Jadi kalau kita lihat, pasti perencana strategis di Israel dan Iran, Amerika juga melihat, oke, berarti ini produksinya pasti simultan antara senjata murah dengan senjata mahalnya. Karena Iran sudah melihat rasionya Amerika, Israel, kemampuan pertahanannya berapa. Misalnya sesudah 10 kali mencegat, baru dia bisa masuk sasaran 2 atau 3. Jadi kan mereka bisa kalkulasi, kemampuannya. Jadi ini saling menghitung kemampuan. Saling menghitung kemampuan. Tapi kapan senjata jitu itu akan dikeluarkan? Ya itu, sesudah senjata murah tadi menguras sistem pertahanan. Jadi kan sistem pertahanannya udah relatif bolong, barulah senjata seriusnya dikerahkan. Kalau Anda melihat eskalasi konflik ini, kira-kira sampai berapa lama perang ini akan berlangsung? Di titik mana ada pihak yang akan mengalah? Kita masih belum bisa lihat ya, adu nafas panjang, tapi kalau kita lihat pengalaman negara barat dan terutama Amerika sesudah Perang Dunia II, berulang kali yang terjadi adalah menang pertempuran tapi kalah dalam perang. Oke. Vietnam kan seperti itu. Apa maknanya itu? Ya dalam pertempuran menang kualitas, menang personil, jumlah. Tapi ya ketika dukungan dan lain-lain secara politis akhirnya jatuh, ya akhirnya Vietnam kan kalah. Okay. Begitupun di Korea akhirnya MacArthur dicabut. Karena waktu itu juga muncul wacana untuk menyeberang Sungai Yalu, menyeberangi Korea Utara masuk ke wilayah Cina. Itu akhirnya ya, yang mana perang meluas, bahkan sempat muncul wacana untuk menggunakan senjata nuklir terhadap Cina waktu itu ya, perang Korea. Nafas perang ini masih akan panjang, tapi pertanyaan besarnya Mas Iwan, apa yang harus dilakukan Indonesia di tengah konflik ini? Ya kalau kita lihat negara tetangga ya, Perdana Menteri Anwar Ibrahim sudah melarang open house di Hari Raya Idul Fitri. Presiden Marcos Junior sudah menentukan work from home untuk mengurangi penggunaan BBM. Perdana Menteri Singapura juga Perdana Menteri Wong juga sudah menyampaikan langkah-langkah untuk keprihatinan dan berhemat. Dan kita lihat kan Pak Prabowo juga presiden kita sudah tanggap dan beliau bilang ini akan masa-masa yang sulit, dan saya lihat Pak Prabowo kan selalu mendorong timnya bekerja. Di situ ada Mendagri, di situ ada Pak Menhan, di situ ada Pak Menlu, ada Menteri Ekonomi, dan saya yakin Pak Prabowo ini udah punya tim yang bagus ya. Itu untuk beliau udah menentukan langkah-langkah selanjutnya dalam hari-hari ini sesudah hari raya. Kalau perang ini berlanjut, langkah-langkah keprihatinan kita seperti apa, Pak Prabowo itu tanggap dan cepat. Gitu. Oke, tentu publik menanti pemerintah merespons atau menyikapi konflik ini dan kemudian juga mengeluarkan kebijakan yang konkret dan juga yang clear. Supaya rakyat Indonesia ini juga bisa secara clear harus melakukan apa, mereka tahu. Ya, dan siap mental. Dan bahwa siap memang mental. Ini situasi semua terdampak, bukan karena keengganan pemerintah atau pemerintah begini, tapi pemerintah justru memberi penjelasan ini situasi yang mari kita hadapi bersama, dan dalam keprihatinan ini dan bagaimana langkah-langkah yang harus diambil. Oke, penjelasan dan juga kebijakan yang clear dinanti publik di tengah konflik Timur Tengah yang tentu dampak dan resikonya juga akan dirasakan oleh masyarakat Indonesia secara luas. Terima kasih jurnalis Desk Internasional Harian Kompas, Mas Iwan Ong Santosa sudah berbagi pandangan di Breaking News Kompas TV. Sehat selalu Mas Iwan.